سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدا وشفيا ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Semuanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dzikr qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan niwasifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Satu kali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dzikr qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadan wasifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat peserta itu masih banyak yang karota atau makan sendiri. Jadi tolong kegiatan makan dan minum diberhentikan sejenak. Pak Guru tidak akan lama-lama, mungkin 15 menit ya. Sekali lagi semuanya menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi sunnah Rasul yaitu 3 kali supaya lebih afdol. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Al-ayat. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Wonosari yang kami sebut Bapak Aman Sarman SPD MPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru bersama tenaga pendidikan SMP Negeri 12 Wonosari, yang terhormat Ibu komite atau Bapak komite beserta anggotanya atau yang mewakili, yang terhormat orang tua murid atau wali murid dari kelas 7, 8, 9 yang sempat hadir, yang kami hormati Ketua Panitia beserta anggotanya, Ketua OSIS beserta anggotanya, dan kami cintai peserta didik yang telah mengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dalam rangka meneladani akhlakul karimah Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada di Rasulullah suri tauladan yang baik. Marilah kita semuanya, anak-anak sekalian, meneladani suri tauladan yang baik yang ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Apa suri tauladannya Nabi itu? Yaitu adalah akhlakul karimah, perbuatan yang baik. Akhlak itu adalah perbuatan karimah yang mulia atau yang baik, perbuatan yang mulia. Sebelum bercerita tentang akhlak karimah, Pak Guru mau menceritakan dulu sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa Maulid Nabi Muhammad SAW harus diperingati? Kenapa? Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita memperingati Nabi Muhammad dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad. Seluruh umat muslim sedunia, khususnya yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di Indonesia kebanyakan menganut Imam Madhab Syafi'i, banyak mulai dari pelosok desa sampai perkotaan banyak memperingati Maulid Nabi. Karena apa? Karena ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di yaumil qiyamah nanti. Mudah-mudahan kita semuanya, bapak sekolah bersama guru dan murid-murid dan orang tua murid yang hadir, mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Maulid itu artinya apa? Maulid artinya telah dilahirkan. Ismu masdar. Maulid itu artinya telah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad dilahirkan? Anak-anak sekalian, Nabi Muhammad dilahirkan malam tanggal 12 Rabiul Awal, malam hari Senin. Ketika Nabi Muhammad dilahirkan bersamaan pasukan gajah dari Raja Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Karena Raja Abraha iri dengan Ka'bah. Raja Abraha membangun kuil yang niatnya untuk dijadikan tempat wisata, tetapi sepi pengunjungnya. Ka'bah niatnya dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, niatnya untuk ibadah kepada Allah. Pengunjungnya sangat luar biasa, maka terjadilah pasukan gajah ingin menghancurkan. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan lahirnya Nabi Agung yaitu Nabi Muhammad SAW, bertepatan lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan Ka'bah dengan sebuah burung ababil melemparkan batu-batu kecil. Dan suatu ketika ada seorang pamannya Rasulullah Muhammad SAW yang terkenal apa? Terkenal memusuhi Nabi, yang namanya Abu Lahab,
sampai sekarang disiksa oleh Allah di nerakanya Allah, itu mendapatkan keringanan setiap hari Senin gara-gara apa? Gara-gara saking senangnya, sangat senangnya atas kelahirannya keponakannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Budaknya Abu Lahab itu yang bernama Suaibah berlari-lari menuju juragannya, menuju Abu Lahab, memberikan informasi, ya Tuhan, telah lahir keponakanmu yaitu laki-laki. Kemudian Abu Lahab bilang apa? Ya budakku, sekarang kamu saya bebaskan, tidak menjadi budak lagi, saya merdekakan karena apa? Karena demi keponakanku. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Lahab dengan senangnya lahirnya Nabi Muhammad SAW, setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan keringanan siksanya, dan konon menurut para ulama jari-jarinya mengeluarkan air untuk dihisap, diminum setiap hari Senin. Jadi posisinya Abu Lahab ini disiksa di neraka sampai sekarang. Dari dia mati sampai sekarang disiksa, setiap hari Senin mendapat keringanan siksanya karena senang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kalian sudah berusaha semaksimal mungkin dari 1 minggu yang lalu, latihan pidato, latihan sholawat, apalagi mencari dana berupa kartu kawan yang artinya digagas oleh para guru, itu membuahkan hasil dana yang begitu besar untuk sekolah ini, dan akhirnya suksesnya acara Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan pertolongan syafaat Rasulullah pada hari kiamat nanti. Allahumma amin. Dan sekarang apa yang perlu kita pelajari? Akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Ini tema yang bagus. Alhamdulillah Bapak Rasulullah memilih meneladani akhlak karimah. Rasulullah Muhammad SAW ada seorang anak yatim piatu. Seorang anak yatim piatu tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tetapi sampai sekarang namanya tetap agung, sampai sekarang namanya tetap viral, terkenal, disebut-sebut oleh umat Islam. Itu karena apa? Karena punya akhlak yang mulia. Mudah-mudahan dengan acara Maulid Nabi, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah meniru, meneladani akhlak karimah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya Rasulullah SAW yang pertama adalah apa? Siddiqun, berkata benar. Dalam makalah para ulama berbunyi apa? Qul haqqu walau kana murran. Katakanlah sesuatu itu dengan benar meskipun pahit. Jangan mengatakan maki-makian. Kemarin itu ada kasus banyak sekali Bapak Ibu, orang tua murid, kita perlu sampaikan, anak-anak yang terbiasa Pak memaki-maki temannya. Itu nanti di yaumil qiyamah akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir. Kenapa kamu hidup di dunia kok memaki-maki temanmu? Kenapa? Lah marilah kita mencontoh Rasulullah berkata benar meskipun itu pahit menurut Rasulullah. Marilah kita berkata benar meskipun itu pahit untuk diri kita sendiri. Misalnya Pak Guru, saya kemarin mencuri Pak Guru, saya kemarin memaki temanku Pak Guru. Berkatalah benar kepada guru-guru. Nanti insya Allah meskipun pahit akan kita rasakan hasilnya dengan perbuatan jujur. Yang menyebabkan Rasulullah Muhammad SAW diikuti oleh seluruh dunia umat muslim karena perkataannya sangat jujur. Rasulullah tidak pernah bohong mulai dari lahir sampai dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah. Rasulullah tidak pernah berkata bohong, tapi jujur, selalu jujur. Rasulullah adalah terkenal pedagang yang jujur, pemimpin yang jujur, ulama yang jujur, presiden yang jujur. Itu adalah sifat Rasulullah SAW. Yang kedua, sifat Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita teladani adalah apa itu? Tabligh. Artinya apa? Selalu menyampaikan risalah-risalah Allah.
Rasulullah selalu menyampaikan firman-firman Allah. Disampaikan kepada siapa? Kepada istrinya, Ibunda Siti Khadijah, kepada pamannya, kepada keluarganya, kepada umat-umatnya dan para sahabatnya. Rasulullah selalu menyampaikan. Anak-anak sekalian, kalau dapat ilmu dari Pak Guru maupun Ibu Guru, ilmu matematika, ilmu agama, ilmu IPA dan lain sebagainya, tolong disampaikan kepada orang tuanya. Pak, tadi Pak Guru Chandra mengajarkan IPA tentang ini dan itu. Pak Guru Anak, Guru Agama menyampaikan ini dan itu. Sampaikanlah kepada orang tuamu. Laporkan apa yang kamu pelajari di sekolah, sampaikan kepada orang tuamu supaya orang tuamu mendukung kamu belajar. Yang ketiga adalah sifat Rasulullah Muhammad SAW yang perlu kita teladani adalah fatonah. Tahu fatonah? Fatonah adalah cerdas. Rasulullah Muhammad SAW meskipun tidak bisa baca, tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis, tetapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW diberikan oleh Allah yaitu otaknya yang cerdas, hatinya yang bersih, sehingga apa? Al-Quran yang jumlahnya ayatnya 6.666 kata Imam Asyafi'i dihafal di luar kepala, disimpan di dalam dadanya. Apalagi anak-anak SMP Negeri 20 Nosari, saya yakin anak sini cerdas. Buktinya apa? Buktinya bisa mengumpulkan dana sebesar 1 juta lebih. Itu adalah cerdas dalam menggalakkan dana, apalagi cerdas dalam pelajarannya. Mudah-mudahan anak sini berprestasi. Allahumma amin. Mudah-mudahan anak sini nanti bisa sampai kuliah, bisa menjadi dosen, bisa menjadi guru, bisa menjadi apapun. Yang penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah, sifat Nabi Muhammad yang perlu kita teladani adalah yang keempat adalah amanah, dapat dipercaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anakku sekalian, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah anak yang tidak punya apa-apa. Ketika masih kecil, ketika disuruh mengembala kambing oleh pamannya Abu Thalib, itu diberi amanah mengembala kambing. Ternyata kambingnya sangat berkembang biak. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dipercaya oleh istrinya Siti Khadijah, janda kaya raya, untuk berdagang di Palestina, di negeri Sam, Rasulullah dengan sifat amanahnya, perdagangannya sangat laris, sangat laku. Karena apa? Sifat amanahnya yang dipegang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Inilah kunci suksesnya Nabi Muhammad SAW mengislamkan seluruh dunia. Mengislamkan seluruh dunia dengan akhlaknya yang 4. 1. Berkata benar, 2. Menyampaikan, 3. Cerdas, 4. Amanah. Mudah-mudahan dengan kegiatan memperingati Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah atau 2022 Masehi mendapatkan barokah dari Allah SWT, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru, anak-anak sekalian, marilah kita menyanyikan lantunan sholawat Nabi. Cerita itu ini ada lantunan sholawat kisah sang Rasul. Mari kita nyanyikan sama-sama, kemudian kita langsung refleksi saja bersama-sama. Tolong yang peserta didik kelas 78 agak fokus ke depan. Halo, Nabila dan lain sebagainya, teman-teman. Rohatil adyaru tasdu ilmaulidi, sama-sama. Wa barikul nuri yabdu mimani ahmadi. Rohatil adyaru sama-sama. Alil maulidi wa barikul nuri yabdu mimani ahmadi wa barikul nuri yabdu mimani ahmadi wa barikul nuri yabdu
Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abu Thalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Ma putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada. Sui Halimah 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk anak kelas 7, 8, 9, dimohon agar maju merapat ke depan. Itu namanya kurang sopan ya. Ayo, adik-adik semuanya, kelas 8, adik-adik maju menghadap ke arah papan. Kalau tidak arah kiblat, ke arah papan, ke arah depan ya. Nah, semuanya turun. Kita berdoa supaya kita lebih mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Dengan kita akhiri dengan doa bersama. Tolong kelas yang putra agak turun ke belakang, agak turun ke maju kemari, turun ke maju, jangan di atas itu ya. Nah, ayo turun. Marilah kita berdoa kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dimohon tidak ada yang bicara ketika doa sudah dilafalkan, dan mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi li'anka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa tadul hajat tuhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indal darajat wa tubalina shayati min jami'il hayat wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah yang penuh dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikanlah kami umur yang barokah ya Allah, atau umur yang panjang ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami rizki yang barokah ya Allah, atau rizki yang luas ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami kekayaan di duniamu ya Allah dan di akhiratmu ya Allah. Ya Allah berikanlah kami kesehatan ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita akhiri dengan selawat Jibril 3 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu